hit 'em with the hot flow. Hit 'em, 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 hit 'em with the hot flows. Hit 'em, 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 hit 'em with the hot flows. Hit 'em, 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 hit 'em with the hot flows. Niggas can't see me when I hit 'em with the hot flows. Coming off the top with the rock, yo, I got those. Plus the shit is hot, keep it pumping out your box though. Top notch, sweet as butterscotch, the way she pop though. Bustin' like a Glock, make it rock, tick tock though. Bustin' like a Glock, make it rock, tick tock though. Bustin', 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 make it, make it, make it, make it. Hit 'em with the hot flows. Oke geng, kembali lagi dengan gua Rian bersama dengan channel gua Ride Zone. Oke, di sebelah kanan gua ada motor nih, motor yang kalian sudah pasti tahu. Ada motor Honda NSR ya. NSR ada 4 seri, ada 4 varian ya. Yang kalian pecinta dua tak pasti tahu. Sebelum lanjut ke motor NSR yang ada di belakang saya ini, saya akan sedikit mengulas sejarah yang ada di Honda NSR ya. Honda di tahun 93 ya, tahun 93 tepatnya di Thailand, membuat Honda NSR 150. Honda NSR 150R dengan tipe atau bentuk ya, bentuknya tidak seperti ini, mirip dengan pabrikan sebelah ya. Kalau saya sebut Yamaha Touch ya, kurang lebih mirip bentuknya. Lampu depannya kotak ya, bentuknya lebih ramping ya, yaitu NSR 150R dengan serinya di tahun itu kurang lebih keluaran tahun 93 ya, kurang lebih tahun 93 yang diproduksi di Thailand. Dan masuk ke Indonesia pun juga dalam kondisi CBU ya, CBU completely build up ya, di tahun 93 tahun 1993 masuk ke Indonesia. NSR 150R ya, varian yang pertama dengan jenis lampunya lampu kotak, velgnya menggunakan masih velg Ruji ya. Untuk berikut yang kedua ya, NSR 150RR yang kalau orang Indonesia sebut biasanya tipe yang Astra. Nah, yang Astra kurang lebih bentuknya seperti berikut ya, kurang lebih bentuknya sama dengan NSR yang SP ya. Hanya saja ada ciri khas lainnya ya, lampu depannya menggunakan lampu bulat ya, menggunakan lampu bulat, yaitu NSR 150RR yang Astra. Nah, itu produksi kedua atau varian kedua dari NSR 150RR. Yang ketiga ada Honda NSR New 150RR ya. Produksi berikutnya lagi menggunakan bentuknya kurang lebih hampir sama ya. Ada lampunya saja berbeda, di depan menggunakan lampu berbentuk mata kucing ya, berbentuk mata kucing ya. Tidak mirip dengan seri yang sebelumnya ya, menggunakan lampu bulat. Kurang lebih bentuknya hampir sama. Dan yang terakhir ya, seperti berikut ini ya, NSR seri 150 SP ya, dengan ciri khasnya menggunakan Pro Art ya, menggunakan Pro Art yang ada di video berikut. Kita akan mengulas lebih dalam ya terkait NSR 150 SP Pro Art ya. Motor berikut masuk di Indonesia kurang lebih di tahun 2000 ya. 2000 masuk di Indonesia juga dalam kondisi yang CBU ya, completely build up ya, tidak diproduksi dalam negeri ya, tidak diproduksi di Indonesia, dan jumlahnya pun juga terbatas ya, produksi asli Thailand ya. Nanti ada beberapa cuplikan gambar ya di sini, ada tulisan-tulisan Thailand di sini yang masih original ya, seperti yang ada di video berikut ya. Untuk NSR 150 SP sendiri mempunyai ciri khas ya, ciri khas khususnya atau yang mudah terlihat ya, yang paling bikin orang penasaran dan bikin menarik untuk membeli motor berikut adalah dengan menggunakan Pro Art ya. Nah, ini menggunakan satu ya, menggunakan single
single arc ya di sebelah kirinya. Ya, ini mempunyai ciri khas khusus yang membuat motor ini jadi lebih menarik ya, karena posisi gear di sebelah kiri, posisi rem juga pun di sebelah kiri ya, atau disc brake-nya di sebelah kiri ya. Jadi single arc ya, atau dengan teknologinya yang biasa mereka sebut ya, yang mereka namakan ya Pro Arc. Nah, yang berikut ya, selain dari Pro Am ya, ada pun teknologi lain yang diciptakan dari Honda NSR ya 150 SP ini. Nah, dia sudah menggunakan teknologi ya HECS ya, Honda Evolutional Catalyzer System ya, dimana motor berikut sudah dilengkapi atau disematkan teknologi untuk mengurangi emisi gas buangnya ya dari knalpot tersebut. Karena motor 2 tak ya, saat itu rumornya cukup besar ya, untuk mengurangi emisi gas buangnya ya, karena mempunyai polusi yang cukup tinggi. Ya, karena itu Honda menciptakan ya teknologi HECS tadi ya, Honda Evolutionary Catalyzer System. Dan yang berikut adalah Honda NSR 150 SP menggunakan teknologi RC valve ya, yang ada di sini ya. Kalau kalian bisa lihat ya, ada ditempel atau mungkin tertulis. RC valve sendiri cara kerjanya kurang lebih sama dengan Kawasaki ya, Kawasaki Ninja ya, dengan teknologinya ialah KIPS ya, Kawasaki Integrated Power Valve System ya. Hanya saja KIPS menggunakan teknologi yang secara atau cara kerjanya dilakukan secara mekanis. Tetapi kalau untuk RC valve sendiri cara kerjanya difungsikan secara elektronik ya, atau elektronis ya, dimana menggunakan sistem kelistrikan yang baik ya. Itu merupakan suatu kekurangan ya, khususnya bagi Honda NSR 150 SP. Menurut pandangan saya pribadi ya, karena itu merupakan satu titik kekurangan ya, dimana harus ada sistem kelistrikan yang baik ya dari RC valve tersebut ya, dari aki ya, penggunaan aki yang cukup baik, dan kita harus tahu juga voltase yang digunakan atau voltase yang ada saat itu berapa ya. Makanya ada beberapa atau bahkan semua pecinta Honda NSR 150 SP ya ditambahkan dengan voltmeter ya, biasanya ditempel di dalam ya, ada voltmeternya di dalam yang akan saya lihatkan ya beberapa gambarnya. Cara kerja RC valve itu kurang lebih sama ya dengan KIPS, dimana RC valve sendiri difungsikan untuk memaksimalkan tenaga yang dihasilkan ya, maupun di saat RPM rendah ataupun di saat RPM tinggi ya. Jadi di saat RPM rendah katup tersebut menutup, dan di saat RPM tinggi katup itu terbuka. Itulah yang membuat akselerasi motor di saat RPM tinggi itu cukup lebih ringan atau lembut lah ya, motor sport pada umumnya. Untuk kaki-kaki sendiri ya, Honda NSR SP ya dilengkapi dengan double disc brake ya di depan ya, di sebelah kanan ya ada satu ya, ada satu di belakang pun juga hanya ada satu, tapi di posisinya sebelah kiri karena menggunakan Pro Arc ya, atau single arc. Untuk suspensi depan menggunakan teleskopik ya seperti biasa pada umumnya. Untuk belakang menggunakan monoshock ya, monoshock ya, atau single suspensi di bagian belakang dan di tengah. Untuk kaki-kaki ya kurang lebih seperti berikut ya, menggunakan bawaan pabrikannya udah menggunakan velg ya, velg bintang ya, atau velg racing ya, 6 palang ya. Yang berikut untuk sistem pendingin sudah menggunakan radiator ya, tapi tanpa ada turbo fan atau mungkin kipas tambahan di dalamnya. Tapi sudah cukup baik lah di saat itu teknologi Honda NSR tersebut. Oke, yang berikut dari fungsional dari kilometer dan lain sebagainya juga masih yang baik ya. Yang berikut untuk dari knalpot sendiri masih menggunakan standar ya, masih original dari pabrikannya dari awal pembelian sampai dengan sekarang ya, masih
terawat ya motor berikut. Oke, untuk motor berikut ini sudah sangat langka ya, khususnya motor ini CBU ya, tidak diproduksi di Indonesia, didatangkan dari Thailand ya, karena itulah motor ini cukup langka, mempunyai harga jual yang sangat tinggi ya, ke pasaran yang tidak mudah, dimana sang penjual menjual motornya dengan harga tertentu untuk memasang harga tinggi, dan pembelinya pun juga oke ya, mereka deal. Tidak lain dari harga jual, begitupun dengan spare partnya. Spare partnya pun juga cukup mahal ya, karena memang dari produksi motor ini juga udah tidak ada lagi ya, jadi yang sangat langka lah. Jadi motor berikut termasuk dalam kategori motor hobi ya, dimana ya untuk yang benar-benar pecinta motor khususnya ya, motor-motor yang sudah tidak diproduksi. Oke, saya rasa cukup ya dari video saya berikut. Untuk jika ingin ada yang bertanya-tanya terkait motor berikut atau mungkin ada yang tertarik ya, berminat untuk memiliki motor berikut, nanti akan saya tempelkan kontaknya ya, kontak entah nomor telepon, WA atau mungkin Instagram, biarkan ada di bawahnya di info berikut. Jika kalian suka, di like video berikut ya. Jangan lupa juga di share ke teman-temannya yang lain ya, kawan yang lain ya, bagi pecinta motor khususnya 2 tak, terlebih lagi khususnya komunitas motor Honda NSR ya. Nah, yang berikut jangan lupa juga di subscribe bro ya, pastinya untuk mengetahui video update ya, video update yang akan saya tampilkan nanti di video-video berikutnya, di lanjutan video berikutnya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, agar dapat notifikasinya jika ada video-video terbaru dari channel saya, ridezone.id official. Oke, tetap di channel gua, Ridezone, modif suka-suka gas terus.